Ke informasi lain, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK belum menerima permohonan resmi Justice Collaborator atau penguak fakta dari tersangka Ricky Rizal terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut keterangan tertulis dari juru bicara LPSK Ruli Novian, hingga tanggal 10 September LPSK belum menerima permohonan menjadi Justice Collaborator dari Ricky Rizal. Namun LPSK tetap terbuka menerima dan menelaah permohonan apabila diajukan. Sidang etik terhadap anggota Polri yang terlibat kasus pembunuhan Yosua di rumah Verdi Sambo kembali dilanjutkan. Jumat kemarin, sidang etik menjatuhkan sanksi kepada AKBP Pujiarto berupa hukuman penempatan khusus selama 28 hari. AKBP Pujiarto juga diharuskan meminta maaf secara lisan di hadapan Komisi Kode Etik. Sanksi itu dijatuhkan karena AKBP Pujiarto dinilai tidak profesional menangani laporan dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Hakim Komisi sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan dengan sanksi etika. Yang pertama adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 28 hari dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di ruang Pansus di Propam Polri. Sementara, AKBP Jerry Raymond menjalani sidang etik selama lebih dari 16 jam dengan menghadirkan 13 saksi. 2 diantaranya berasal dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Namun hasil sidang etik AKBP Jerry Raymond baru akan dibuka untuk publik Senin mendatang. AKBP Jerry Raymond sebelumnya diduga mendesak LPSK memberikan perlindungan kepada Putri Chandrawati yang disebut sebagai korban pelecehan seksual. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini dari sidang etik perwira Polri terkait kasus Sambo akan disampaikan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Apa pelanggaran yang dilakukan AKBP Jerry Raymond Siagian dalam kasus pembunuhan berencana Yosua, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Ada sejumlah hal yang kemudian diuji ataupun juga disidangkan dan ditanyakan langsung kepada Jerry Raymond Siagian pada persidangan Jumat lalu. Persidangan yang kemudian menghadirkan 13 orang saksi ini, di mana 2 diantaranya juga LPSK. Ini berlangsung lebih dari 16 jam. Dan kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri, memang Jerry Raymond Siagian atau mantan Wadir Krim Polda Metro Jaya ini disangkakan dengan sejumlah pasal ataupun juga diduga melakukan pelanggaran etik berat dari proses ataupun juga profesionalisme Polri. Kalau mengacu pada pernyataan Dedi Prasetyo pada Jumat lalu saat melakukan konferensi pers, disampaikan bahwa memang untuk terduga pelanggar Jerry Raymond Siagian sendiri ini memang diperiksa ataupun juga disidang terkait dengan 2 LP atau 2 laporan terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan yang kemudian berujung pada percobaan pembunuhan yang dialami oleh Putri Chandrawati yang sebelumnya masuk ke Polres Jakarta Selatan, kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya dan dilakukan proses penyelidikan sampai akhirnya naik ke proses penyidikan. Kelalaian ataupun juga prosedur-prosedur yang tidak dilakukan secara profesional ini akhirnya juga memberikan atau memperkuat majelis komisi etik untuk kemudian menjatuhkan sanksi kepada Jerry Raymond Siagian. Tetapi bukan hanya itu saja, ini juga yang berbeda ketika kemarin komisi ataupun juga majelis sidang etik ini melakukan 2 kali sidang di mana ada 2 pihak atau terduga pelanggar yang disidang. Jerry Raymond Siagian ini diduga melakukan pelanggaran etik berat karena selain bagaimana kemudian prosesnya dalam
menjalani proses penyelidikan ataupun juga penyidikan terhadap 2 LP yang tadi saya jelaskan, majelis ini juga kemudian memeriksa adanya dugaan-dugaan atau temuan-temuan yang disebut ini dilakukan oleh Jerry Raymond Siagian untuk menghimpun LSM-LSM dan memperkuat dukungan untuk Putri Chandrawati yang pada saat itu mengaku sebagai korban pelecehan seksual. Apa bentuknya? Apakah kemudian ada desakan atau misalnya juga ada kekerasan yang dilakukan atau bahkan ada upaya-upaya lain, ini yang belum disampaikan secara resmi karena memang kemarin sidangnya berlangsung secara tertutup, kemudian baru selesai pada pukul 6:10 pagi tadi dan rencananya berdasarkan pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menyebut hasil dari proses persidangan Jerry Raymond Siagian ini akan dibuka kepada publik Senin besok. Kemudian juga kemarin ada persidangan terduga pelanggar atas nama Pujiarto AKBP dari Polda Metro Jaya. Sebelumnya ini merupakan atau duduk di kursi Kasubdit Renakta, dan kalau melihat bagaimana kemudian sanksi-sanksi yang diberikan ini jauh berbeda dengan Jerry Raymond Siagian, di mana hanya dinyatakan atau terbukti melanggar etik ringan sehingga sanksinya juga tidak terlalu berat, di mana pihaknya ini hanya perlu meminta maaf di dalam ruang sidang, kemudian melakukan permintaan maaf kepada institusi Polri dan tentu saja meminta maaf baik itu secara tertulis ataupun juga secara lisan kepada korban-korban yang dirugikan. Selain itu juga ada sanksi patsus atau penempatan khusus di Propam Polri selama 28 hari. Tapi yang jadi catatan Ibrahim dan juga saudara, ini yang perlu digarisbawahi, 28 hari yang dimaksud patsus ini sudah selesai karena terhitung dari tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 9 September kemarin. Jadi sebetulnya proses ataupun juga dengan tidak naik bandingnya Pujiarto ini, sanksi-sanksi yang kemudian diputuskan oleh majelis ini sudah dilakukan oleh Pujiarto. Jadi kita tinggal tunggu lagi satu lagi apa hasil dari persidangan yang dilakukan pada Jumat lalu atas nama terduga pelanggar Jerry Raymond Siagian, mantan Wadir Krim Polda Metro Jaya, dan tentu saja persidangan-persidangan yang lain karena sampai dengan saat ini sudah ada puluhan anggota Polri yang nantinya akan disidang etik, diperiksa apakah ada pelanggaran-pelanggaran ringan, sedang atau berat, dan juga tentu saja terkait dengan upaya-upaya atau bentuk dari obstruction of justice dari pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ibrahim. Putu, jadi nanti Senin yang di sidang etik siapa? Apakah tersangka yang masuk dalam obstruction of justice? Ya, sampai dengan saat ini memang belum disampaikan secara resmi agendanya, jamnya jam berapa dan berapa orang yang kemudian akan dilakukan atau menjalankan proses sidang ini. Tetapi yang bisa kita lihat kalau melihat bagaimana kemudian ada 7 tersangka yang sudah menyandang status sebagai obstruction of justice, baru ada 4 orang yang kemudian melakukan persidangan, masih ada sekitar 3 orang lagi yang nantinya akan disidang terkait dengan dugaan adanya obstruction of justice, dan juga masih ada puluhan lain anggota Polri yang diduga ini juga melakukan kelalaian ataupun juga ketidaksesuaian dalam proses penyelidikan ataupun juga penanganan kasus dari 2 LP yang terkait dengan Putri Chandrawati. Ini juga besar kemungkinannya juga akan disidang karena memang secara paralel baik itu penanganan sidang etik obstruction of justice ataupun juga pelanggaran-pelanggaran lainnya ini terus dilakukan karena ini juga sesuai dengan perintah dari Kapolri untuk menyelesaikan bukan hanya kasus etiknya saja, tetapi kalau nantinya ditemukan pidana maka pihak tersebut juga akan langsung ditindaklanjuti secara unsur-unsur pidananya apa saja yang bisa ditindaklanjuti, dan tentu saja secepatnya ini harus segera dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Mabes Polri, Jakarta.